Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanganan limbah olahan ikan harus menjadi perhatian besar bagi kita semua, apalagi di industri pengolahan ikan tradisional yang tidak memperhatikan limbah ikannya. Limbah ikan yang terdiri atas kepala, isi perut, kulit, dan tulang jumlahnya mencapai 271.000 ton per tahun. Limbah tersebut mudah rusak, sehingga perlu pengolahan. Pengolahan ditunjukkan untuk menghasilkan produk berprotein tinggi yang tidak mengalami kerusakan berarti selama penyimpanan beberapa bulan bahkan beberapa tahun. Untuk meningkatkan nilai guna limbah tersebut, perlu diolah supaya lebih bermanfaat untuk bahan makanan dengan kandungan gizi dan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Nah, fish nugget berbahan dasar limbah ikan merupakan salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di sini, saya Zahra Astiwi dari Prodi Sarjana Terapan Gizi Poltekkes Kemenkes Bengkulu akan mengajak Anda menganalisis kandungan MPN dan ALT total pada fish nugget berbahan dasar limbah ikan dari laporan saya dan diambil dari jurnalnya. Penelitian uji MPN dan ALT total pada fish nugget berbahan dasar limbah ikan dilaksanakan selama 2 bulan yang terhitung mulai bulan Juni sampai Juli 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kandungan angka lempeng total bakteri dan jamur serta menganalisis kandungan MPN coliform total pada fish nugget sebagai dasar pengujian keamanan pangan ditinjau dari segi mikrobiologi. Prinsip pemeriksaan analisis ALT bakteri dan jamur fish nugget yaitu pertama, untuk mengetahui tingkat pencemaran bakteri, maka digunakan media nutrien agar. Sedangkan untuk mengetahui tingkat pencemaran jamur atau kapang digunakan media PDA. Metode ALT yang digunakan adalah metode sebar, yaitu dengan menyebar secara aseptik 1 mili sampel yang telah diencerkan di atas permukaan media padat kemudian disebarkan secara aseptik dengan menggunakan batang penyebar. Sedangkan prinsip pemeriksaan pengujian coliform atau MPN menggunakan media pengujian yang disebut dengan laktosa broth, yaitu media yang bahan dasarnya dari laktosa. Alat dan bahan pengujian MPL total yaitu tabung reaksi, inkubator, tabung Durham, sampel yang telah diencerkan 9 mili Lb. Sedangkan alat dan bahan pengujian ALT total 10 gram fish nugget, Aquades, NA dan PDA plate, inkubator, air colony counter, cawan Petri, pipet tetes, batang penyebar, dan inkubator. Cara kerja pengujian MPN total. Pertama, pengujian total coliform yaitu dengan cara membuat laktosa broth dan mengisi tiap tabung reaksi plus tabung Durham dengan 9 mili Lb. Kedua, jumlah tabung reaksi yang berisi Lb adalah 9 tabung untuk tiap pengujiannya. Ketiga, 3 tabung pertama adalah tabung 10 pangkat min 1, 3 tabung kedua adalah 10 pangkat min 2, dan 3 tabung ketiga adalah tabung 10 pangkat min 3. Keempat, isi masing-masing tabung reaksi dengan sampel sesuai dengan pengencerannya dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. 5. Amati parameter pengujian berupa gelembung gas pada tabung Durham, endapan, atau perubahan warna. 6. Jika salah satu indikator terdapat pada tabung pengujian, maka tabung tersebut dikatakan positif. Dan jika tidak ada perubahan, maka tabung dikatakan negatif. 7. Bandingkan hasil pembacaan visual dengan tabel MPN seri 7 dan menghitung jumlah coliform total berdasarkan hasil pengamatannya. Cara kerja pengujian angka lempeng total bakteri dan jamur. Pertama, siapkan 10 gram fish nugget dimasukkan secara steril ke dalam 10 mili Aquades lalu dihomogenkan. Kedua, setelah itu pipet sebanyak 1 mili menggunakan pipet tetes dan masukkan ke dalam 9 mili Aquades tabung 1. Ketiga, lalu memipet 1 mili lagi pada tabung pertama dan memasukkan ke dalam tabung kedua yang berisi 9 mili Aquades steril. Keempat, lakukan proses pengenceran sampai tabung ketiga. 5. Siapkan natrium agar dan PDA plate dan menyebar 3 pengenceran terakhir ke dalam cawan Petri yang berisi Na atau PDA sebanyak 1 mili. 6. Sebarkan sampel dengan menggunakan
24 jam untuk bakteri dan 4 kali 24 jam untuk jamur. 7. Melakukan perhitungan koloni dengan menggunakan koloni counter dan mencatat hasil pengamatannya. MPN total adalah salah satu perkiraan yang menuju suatu nilai kebenaran untuk mengetahui atau mendeteksi adanya mikroba pada sampel yang diuji. Nah, sampel yang ini yaitu fish nugget. Keberadaan bakteri coliform pada suatu sampel dapat menjadi indikator adanya jenis bakteri lain yang bersifat patogen maupun non-patogen. Pengujian coliform menggunakan media pengujian yang disebut lactosa broth, yaitu media yang bahan dasarnya dari laktosa. Bakteri coliform memiliki kemampuan dalam memfermentasi laktosa sehingga media yang terfermentasi akan mengalami perubahan warna, munculnya gas, dan endapan. Data tentang kandungan MPN total pada fish nugget yang dilakukan pada penelitian ini bisa dilihat pada tabel berikut. Metode ALT yang digunakan adalah metode sebar, yaitu dengan menyebar secara aseptik 1 mili sampel yang telah diencerkan di atas permukaan media padat, kemudian disebarkan secara aseptik dengan menggunakan batang penyebar. Masa inkubasi untuk melihat pertumbuhan bakteri maupun jamur pada media natrium agar ataupun PDA adalah 3 kali 24 jam. Karena sebelum itu data tentang kandungan bakteri dan jamur pada fish nugget disajikan pada tabel 2 dan 3 berikut. Pada analisis kandungan MPN total fish nugget, hasil pemeriksaan pada tabung yang berisi LB dan sampel uji menunjukkan tidak ditemukan adanya pertumbuhan bakteri coliform. Lama pengamatan adalah 1 kali 24 jam sesuai dengan standar waktu pengamatan metode MPN. Dan hasilnya, semua tabung pada tiap-tiap pengenceran adalah negatif, sehingga disimpulkan bahwa fish nugget yang dibuat dengan perlakuan ekstrak kulit nanas aman dari cemaran bakteri coliform dan sehat untuk dikonsumsi. Pada uji analisis ALT bakteri dan jamur fish nugget, bisa dilihat dari tabel 2 dan 3 menunjukkan bahwa angka lempeng total bakteri dan jamur pada sampel fish nugget yang diuji adalah 0. Untuk setiap perlakuan konsentrasi ekstrak kulit nanas, waktu inkubasi yang digunakan oleh peneliti adalah 3 kali 24 jam. Karena pengamatan 1 kali 24 jam tidak menunjukkan pertumbuhan bakteri ataupun jamur pada media natrium agar maupun PDA. Tentang waktu inkubasi yang diperpanjang selama 3 hari, dimaksudkan untuk melihat adanya pertumbuhan bakteri atau jamur pada media natrium agar maupun PDA. Tetapi selama 3 kali 24 jam, hasil yang diperoleh tetap 0. Dengan kata lain, bahwa fish nugget berbahan dasar limbah ikan dengan perlakuan konsentrasi kulit nanas aman untuk dikonsumsi. Ekstrak kulit nanas mengandung pH rendah, sehingga tidak disenangi oleh bakteri ataupun jamur. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tidak ditemukan bakteri maupun jamur. Selain itu, dugaan peneliti sebagai penyebab tidak ditemukannya kontaminasi pada fish nugget adalah proses pembuatan yang higienis. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang analisis MPN total dan ALT total pada fish nugget berbahan dasar limbah ikan. Kesimpulannya, fish nugget berbahan dasar limbah ikan tidak mengandung cemaran coliform maupun tidak mengandung cemaran bakteri maupun jamur. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.